Kembali bersama kami di Sindo Siang, pemirsa. Siswa di Labuhan Batu Selatan yang sempat putus sekolah karena malu tak mampu bayar iuran rekreasi, kini kembali melanjutkan pendidikan. Hal ini usai kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhan Batu Selatan bersama siswa dan yayasan sekolah melakukan mediasi. Kementerian Agama Kabupaten Labuhan Batu Selatan memanggil pihak MTS Darul Muhsinin usai video viral siswi putus sekolah karena malu sering ditagih uang rekreasi sebesar Rp350.000. Pihaknya memberikan sanksi berupa teguran kepada pihak sekolah sebab membuat kebijakan bagi siswi tidak mampu tetap membayar uang rekreasi tersebut. Siswi yang berhenti sekolah akan kembali melanjutkan pendidikannya namun di sekolah yang berbeda. Ya, sebagai perangkat Kementerian Agama, Labusel, dan berusaha sekuat tenaga dengan biaya kami akan gotong royong di Kemenak ini untuk membiayai anak kita internet supaya bisa lanjut sekolahnya minimal sepanjang menamatkan MTS ini. Lanjut sekolah, pindah ke Arasid kemauan dia. Ya, alhamdulillah dia tetap lanjut sekolah. Di sini pihak sekolah mengucapkan selamatlah untuk dia, mudah-mudahan kedepannya menjadi anak yang sukses. Dan juga kami pihak sekolah minta maaf apabila ada berita-berita yang kemarin itu. Kami dari pihak sekolah mohon izin maaf, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita semua, khususnya pendidikan di Labusel. Sebelumnya, viral siswi kelas 7 berinisial M yang bersekolah di Kecamatan Sekanan, Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, memilih berhenti dari sekolahnya karena malu sering ditagih uang rekreasi sebesar Rp350.000 yang belum dibayarkan. Saat itu ia tak ikut pergi rekreasi, namun sang guru selalu menagihnya. Siswi tersebut sempat mencicil sebagian dari total Rp480.000 karena orang tua tak sanggup untuk membayar kekurangannya sebesar Rp350.000. Ia pun memilih putus sekolah. Kini Komisi Perlindungan Anak Kabupaten Labuhan Batu Selatan memberikan pendampingan kepada siswi tersebut. Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Ya, meski didemo pelaku wisata dan ditentang sejumlah wali kota dan bupati di Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi tetap tak akan mencabut larangan study tour sekolah. Gubernur Jawa Barat tersebut beralasan bahwa anak sekolah tidak boleh menjadi objek ekonomi. Gejolak di kalangan pengusaha jasa transportasi dan pariwisata dan penolakan sejumlah wali kota dan bupati di Jawa Barat tak membuat Deddy Mulyadi mencabut larangan study tour. Menurut Deddy, study tour adalah bentuk eksploitasi terhadap siswa untuk mendapatkan keuntungan. Saya sampaikan bahwa menjadikan anak sekolah sebagai objek peningkatan kunjungan pariwisata adalah perbuatan yang tidak memiliki landasan berpikir akademis dan moral. Kenapa? Anak sekolah tidak boleh menjadi objek ekonomi. Itulah saya melarang mereka untuk menjadi objek jual beli LKS, objek jual beli buku, objek jual beli pakaian seragam. Karena apa? Karena sudah menjadikan mereka sebagai barang material dan menjadi bagian dari eksploitasi untuk mendapat keuntungan. Sedangkan pendidikan itu harus terbebas dari nilai-nilai yang bersifat eksploitatif. Sebelumnya, meski Gubernur Jawa Barat mengeluarkan larangan study tour, Pemkot Bandung memiliki kebijakan berbeda. Seluruh sekolah yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Bandung diperbolehkan untuk melaksanakan study tour. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyebut study tour boleh dilakukan asal tidak disangkut pautkan dengan prestasi akademik. Kebijakan kota mah tidak bisa melarang. Kebijakan kota mah simpel. Studi tour dilarang apabila dihubungkan dengan prestasi akademik. Berarti masih diizinkan untuk pergi keluar? Asal tidak dikaitkan dengan prestasi akademik. Kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi melarang study tour memang telah menimbulkan gejolak. Sebuah PO bus di Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat mengalami penurunan omset hingga 50%. Hal ini membuat pengusaha bus terpaksa melakukan PHK terhadap separuh karyawannya. Tim Liputan iNews melaporkan.
Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi secara tegas melarang sekolah menggelar study tour melalui surat edaran. Namun kenyataannya sejumlah kepala daerah di Jawa Barat mengambil sikap berbeda. Pertama, Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengizinkan study tour hingga keluar wilayah Jawa Barat selama tidak berkaitan dengan penilaian akademik siswa. Kedua, Effendi Edo, Wali Kota Cirebon, tetap mengizinkan sekolah-sekolah di wilayahnya menggelar study tour, termasuk keluar daerah selama dilengkapi aturan jelas. Ketiga, Dadang Supriyatna, Bupati Bandung, menyatakan jika kegiatan selama study tour terarah dan bermanfaat, seharusnya tidak menjadi masalah. Sementara itu, keempat Bupati Karawang masih mengikuti larangan study tour keluar daerah dari KDM, namun ia memperbolehkan study tour di wilayah Karawang. Kelima, Doni Ahmad Munir secara terbuka mendukung kebijakan KDM, namun ia tetap beri kelonggaran dengan memperbolehkan sekolah menggelar study tour selama masih berada di Jawa Barat. Pemirsa, sebuah akun media sosial sengaja menyebarkan 50 juta data warga Jawa Barat yang diretas hingga membuat gempar. Pemprov Jabar dan tim Cybercrime Polda Jabar pun berkoordinasi untuk menangani kasus ini. Warganet digegerkan dengan bocornya data 50 juta warga Jawa Barat dan tersebar di media sosial. Bahkan akun hacker yang melakukan pembobolan menuliskan kritikan akan lemahnya pertahanan cyber yang dimiliki pemerintah Jawa Barat. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan pun membenarkan kejadian ini dan meminta instansi terkait melakukan penanganan. Pemprov juga meminta bantuan Cybercrime Polda Jawa Barat dan Diskom Info Jawa Barat menyelesaikan kasus ini. Hingga kini Pemprov Jawa Barat belum mengetahui pasti kebocoran datanya seperti apa sehingga perlu dilakukan penelaahan. Kepada Diskominfo untuk segera berkoordinasi dengan Cybercrime Polda Jawa Barat dalam penanganan ini. Jangan sampai dibiarkan, jangan sampai melebar dan lebih banyak lagi korban masyarakat Jawa Barat. Ini tadi ada sekitar 9% warga Jawa Barat ya, atau 4,6 juta. Atas kejadian ini, Pemprov Jawa Barat pun terus melakukan penelusuran penyebab bisa terjadinya kebocoran data warga Jawa Barat. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David Anyus melaporkan. Gubernur Jakarta Pramono Anung meresmikan rute baru Transjakarta Koridor 1W Blok M Ancol. Rute itu sepenuhnya akan menggunakan bus listrik agar lebih ramah lingkungan. Gubernur Jakarta Pramono Anung meresmikan rute baru Transjakarta Koridor 1W Blok M Ancol. Peresmian dilakukan di halte Transjakarta Ancol, Jakarta Utara. Menurut Pramono, di rute ini ada 13 unit bus listrik dengan panjang lintasan 48,7 km dan melewati 11 halte. Waktu tempuh Blok M Ancol selama 60 menit. Sementara jarak tunggu antar bus atau headway selama 5 menit pada jam sibuk dan 10 menit pada jam normal. Menurut Pramono, rute Blok M Ancol ini sepenuhnya akan menggunakan bus listrik. Hal ini sebagai langkah nyata pemerintah untuk menurunkan emisi karbon dan polusi udara di Jakarta. Blok M Ancol ini 13 unit tadi, PP kurang lebih waktu yang dibutuhkan sebenarnya PP ya adalah 120 menit, artinya 1 jam setiap trayek. Dan ya mungkin di kemacetan kalau lagi trafiknya padat maka pasti akan ada kenaikan. Tetapi kedepannya saya meyakini sehingga pilihan masyarakat semakin banyak. Karena di tahun 2029 mudah-mudahan MRT dari Lebak Bulus sampai dengan Ancol ini orang bisa naik Transjakarta, orang bisa naik MRT, pilihannya makin banyak dan mudah-mudahan ini secara signifikan akan membuat Jakarta transportasinya lebih gampang. Transjakarta rute Blok M Ancol ini beroperasi mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 malam. Tim Liputan iNews melaporkan. Antusiasme penumpang yang mencoba rute Transjakarta Blok M Ancol pada hari ketiga mulai terasa. Pihak Transjakarta menyediakan sebanyak 13 armada bus listrik.
Setelah 3 hari diresmikan, sejumlah warga mulai tertarik mencoba rute bus Transjakarta Blok M Ancol. Jarak tempuh rute Blok M Ancol yaitu 48,7 km dengan durasi perjalanan sekitar 60 menit sekali jalan. Tarif rute Blok M Ancol tetap normal. Pukul 5 hingga 7 pagi dikenakan tarif Rp2.000, sedangkan 7 pagi hingga 10 malam dikenakan tarif Rp3.500. Sedangkan untuk jam operasional mulai pukul 5 pagi hingga 10 malam waktu Indonesia Barat. Udah siapin kan?